Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah. Pada pertemuan kelima ini kembali lagi bersama saya Suci Jayanti dari PKBM Go Digital pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Dan ini merupakan minggu ke-1 pada RPP kedua, yaitu peta konsep Syu'ab al-Iman. Sebelumnya, selamat datang kembali untuk teman-teman semuanya. Kita akan memulai belajar bermakna, menggembirakan, dan aplikatif untuk kehidupan nyata. Adapun fokus pembelajaran kita pada minggu ke-1 di RPP kedua ini, yang pertama adalah akan memahami 77 cabang iman, dan kedua yaitu prinsip berkesadaran, yakni mengaitkan nilai spiritual dengan kesehatan mental dan ketenangan jiwa. Sebelum itu ada pertanyaan pemantik mengenai pohon kehidupan. Teman-teman, iman itu diibaratkan seperti pohon yang kokoh, yang memiliki akar, batang, dahan, dan buah yang saling menopang. Jika akar itu disebut keyakinan hati akan keropos, apa yang terjadi pada buah atau perilaku kerja dan kejujuran kita? Mari temukan jawabannya melalui visualisasi digital yang seru dan mudah dipahami bersama. Ada 3 pilar utama Syu'ab al-Iman. Yang pertama adalah niat dan hati. Nah, ini menjadi akarnya. Yang kedua yaitu lisan, ibaratkan batang dan dahan. Dan ketiga perbuatan. Perbuatan itu ibarat buah dari sebuah pohon. Fakta unik cabang iman. Nah, 77 total cabang iman dalam hadis sahih. Iman bukanlah hanya diyakini di dalam hati, melainkan diwujudkan secara aktif dalam etika kerja, sosial, dan ketenangan mental sehari-hari. Teknik, nah ada cara mindful dan meluruskan niat. Yang pertama, teknik hening sejenak atau stop. Teman-teman, selanjutnya yaitu niat sebagai kompas hidup dan suasana belajar tanpa beban. Klasifikasi dimensi Syu'ab al-Iman. Kita bisa klasifikasikan berikut ya. Yang pertama, ma'rifatun bil haqqi. Letaknya di hati atau batin. Contoh perilaku yaitu percaya kepada Allah, ikhlas dan tawakal. Yang kedua, iqrarun bil lisan, secara lisan atau ucapan, yaitu membaca Al-Quran dan berkata jujur. Dan ketiga adalah amalun bil arkan, yaitu perbuatan atau anggota badan, yakni menyingkirkan duri di jalan, amanah dalam bekerja, dan lain sebagainya. Inspirasi untuk kita semua di pekan ini. Iman yang kuat bukan diukur dari seberapa banyak teori yang dihafal, melainkan dari seberapa damai hati dan jujurnya tindakan kita. Aktivitas interaktif. Ini teman-teman bisa dilakukan dengan games tebak cabang. Tantangan kelas. Nah, tutor nanti akan memberikan contoh kasus spontan, misal menyingkirkan paku di jalan, kemudian teman-teman menebak termasuk cabang iman yang mana, dan seterusnya. Yang kedua yaitu melatih analisis, mengasah kepekaan warga belajar untuk menghubungkan tindakan sosial sederhana dengan nilai ibadah yang vertikal. Terus selanjutnya yaitu tutorial mandiri mengenai pohon iman pribadi. Dengan cara tugas tutorialnya selama 135 menit, teman-teman buat pohon iman pribadi dalam bentuk gambar atau digital dengan desain yang menarik. Kemudian teman-teman pilih 5 cabang iman yang sudah kuat dalam diri Anda dan 5 cabang yang masih perlu ditingkatkan, dan teman-teman gunakan warna-warna ceria untuk membuat peta konsep atau infografis pohon iman tersebut. Nah, ada kolaborasi sobat pelajar. Misalnya teman-teman bisa lakukan dengan cara pasangan belajar, yakni bekerja
bekerja atau belajar berpasangan dengan rekan sesama di warga belajar. Yang kedua, teman-teman bisa diskusi melalui WA Group. Dan ketiga, lalu kemudian terakhir adalah apresiasi bersama. Ketenangan jiwa dimulai dari kesadaran bahwa setiap langkah kecil dalam kebaikan dicatat sebagai bagian dari iman. Oke, itu materi kita pada pertemuan kelima ini. Untuk pertemuan berikutnya, teman-teman bersiap pada minggu kedua di RPP kedua, yaitu membahas jujur, janji, dan amanah di dunia kerja nyata, agar nanti teman-teman tetap semangat belajar dan berkarya. Apakah teman-teman ada pertanyaan? Ya, jika ada pertanyaan, teman-teman bisa tanyakan di WA grup kita atau langsung personal chat ke tutor paket C. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.